Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas, tolong siapkan teman-temannya terlebih dahulu dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, ketua kelas, tolong siapkan. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum ke materi, semuanya apa kabar? Baik? Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, Ibu mau tanya nih, materi kita hari ini apa? Materi kita hari ini yaitu gerak lurus. Gerak lurus. Nah, di materi kita hari ini yaitu gerak lurus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Nah, anak-anak, baiklah. Sebelum ke materi ini, kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, Ibu mau kasih suatu ilustrasi, perhatikan ya. Nah, di sini Pak Ardi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Nah, apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, tentu untuk menjawab itu kita harus tahu apa sih itu gerak. Nah, jadi di sini gerak yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, jadi apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Ya, Pak Ardi dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Ardi? Nah, jadi apakah dikatakan bergerak? Nah, tas dikatakan bergerak jika melihat titik acuannya. Nah, jadi tas dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah, tetapi jika terhadap Pak Ardi, tas tidak dikatakan bergerak. Nah, oleh karena itu, gerak bersifat relatif, bergantung pada titik acuan. Nah, anak-anak, itu gambaran sebelum ke materi ya. Nah, tadi kan sudah dikasih gambaran kan tentang gerak. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan materi yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Nah, di sini jarak apa sih? Jadi di sini jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah perpindahan. Nah, itu untuk jarak. Selanjutnya, yang kedua perpindahan. Ada yang tahu? Ya, jadi perpindahan di sini adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Nah, itu untuk jarak dan perpindahan. Nah, tadi kan sudah tahu tuh pengertian jarak dan perpindahan. Nah, Ibu mau kasih contoh soal nih. Misalnya Dipa mengendarai mobil dari kota A ke arah barat menuju kota sejauh 100 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 20 km. Nah, pertanyaannya berapakah jarak dan perpindahannya? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Contoh soal. Jadi kita bikin dulu. Ini lintasan dari ini kota A, kota B, dan kota C. Jadi tadi Dipa mengendarai mobil dari kota A ke C berjarak yaitu 100 km. Dari kota A ke C jaraknya yaitu 100 km. Nah, selanjutnya dia ke arah menuju timur, balik lagi ke timur sejauh 25 km. Mobil tersebut kembali ke 25 km. Pertanyaannya, jadi berapa jarak dan perpindahannya? Oke, di sini kita jawab. Nah, untuk jaraknya karena jarak panjang lintasan, jadi jarak sama dengan apa? Ya, 100 ditambah 25 berapa? 125 km. Untuk perpindahannya apa? Nah, kalau untuk perpindahannya itu kan lebih mudahnya itu posisi awal dengan posisi akhir. Jadi perpindahan
Di sini Pani berjalan ke pasar. Ia bersepeda dari selatan menuju ke utara sejauh 600 meter. Kemudian ia berbelok ke arah timur sejauh 800 meter. Nah, berapakah jarak dan perpindahan Pani? Nah, untuk menjawabnya itu, nah kita itu harus tahu dulu kita memastikan dulu arahnya dari itu utara, timur, barat, dan selatan. Jadi kita memastikan sini utara, timur, terus selatan, dan ya barat. Nah, itu untuk arahnya kan. Selanjutnya baru kalian gambar bagan. Ya, jadi kita gambar bagan. Nah, di sini yang pertama kan ada titik A ke titik B yang berjalan ke arah utara sejauh 600 meter. Jadi titik A ke titik B, ini titik A ke titik B sejauh 600. Jadi ini bagannya ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu jarak, kita tinggal hitung panjang lintasannya. Dan kalau misalnya ditanya perpindahan, kita hitung posisi awal dan posisi akhir. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kecepatan dan kelajuan. Jadi selanjutnya yaitu perbedaan kecepatan dan kelajuan. Nah, apa sih perbedaan kecepatan dan kelajuan? Jadi di sini yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan yaitu perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, sebagian besar orang itu menganggap kecepatan dan kelajuan itu sama jika tidak tahu konsepnya. Oke? Coba sekarang ini gini. Ibu mau kasih contoh, Ibu mau tanya, speedometer itu untuk mengukur kelajuan atau kecepatan? Ayo, saya tahu. Nah, jadi speedometer pada motor, contohnya itu pada speedometer pada motor. Nah, speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kasih rumus matematis kecepatan dan kelajuan. Rumus. Nah, di sini untuk kelajuan apa? Ya, kelajuan di sini yaitu jarak satuan m, kelajuan itu jarak satuannya m per apa anak? Ya, selang waktu. Satuannya per. Nah, jadi di sini sama dengan atau Pi sama dengan S per T. Untuk rumus kelajuan. Nah, kecepatan, rumus kecepatan yaitu apa? Ya, di sini perpindahan dibagi ya sama selang waktu. Satuannya S sama kan? Pi sama dengan S per T. Jadi, nah kita harus tahu konsep ini sama-sama dengan Pi sama dengan S per T untuk kelajuan, dan sini juga sama dengan S per T. Tapi di sini untuk kelajuan itu jarak, sedangkan kecepatan itu perpindahan. Oke, anak, next. Jadi di sini Ibu mau bagi tips ke kalian nih biar nggak riwel atau nggak sulit ngapal rumus. Jadi Ibu bikin segitiga seperti ini. Nah, di sini ada rumus yang kita menemukan satu rumus. Pi sama dengan S per T. Jadi S itu di atas. Kita taruh S di atas. Kita bikin per di sini ya, Nana. Dan di sini kita bikin apa? Di sini kita bikin Pi, T. Jadi, di satu segitiga ini kita bisa dapat 3 rumus tanpa kita menghafal. Nah, jika kita ditanya S itu sama dengan Pi dikali T. Pi dikali T. Nah, sedangkan kalau yang ditanya T, nah kalau ditanya T sama dengan, ini kan ada per, jadi S per Pi. Kalau ditanya T sama dengan S per Pi. Kalau Pi yang ditanya, kalau Pi yang ditanya sama dengan di atas, ini S, kita per dibagi S per, kalau Pi sama dengan S per T. Nah, anak-anak ingat ya, rumus ini kalian harus ingat untuk menghafal rumus ini, memahaminya. Jika ditanya S, maka jika yang ditanya S sama dengan itu Pi kali T. Kalau yang ditanya T sama dengan S per Pi. Kalau Pi sama dengan S per T. Nah, jadi
dalam suatu segitiga ini kita bisa dapat 3 rumus. Ingat ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal untuk rumus ini ya. Jadi, Ibu mau kasih contoh nih. Di sini ada Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan, ya. Contoh soal. Kita tulis Bimo ya. Contoh soal. Nah, Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Nah, Bimo menempuh jarak sejauh 45 km, dicatat ya. Nanti bertanya. Nah, jam berapa Bimo sampai tujuan jika ia bergerak di rumah pukul 7.45? Ayo. Jadi kita sama-sama mengerjakan ya. Penyelesaian apa yang diketahui tadi? Diketahui tadi apa? Ya, diketahui P sama dengan 60 km per jam. Terus apa? Ya, waktunya S sama dengan 45. 45 apa? 45. Jadi, yang ditanya apa? Jadi di sini ditanya adalah waktu. Waktu sama dengan T. Rumusnya. Jadi untuk rumus waktu yaitu apa tadi? T sama dengan S per P. Berapa waktunya? Ya, 45 dibagi berapa? Ya, dibagi 60. Kita sederhanakan menjadi berapa? Ayo. Ya, T sama dengan sederhanakan menjadi ya 3, 4. Nah, kita ubah ke waktu menjadi sama dengan 45 menit. Nah, jadi Bimo sampai pada pukul di sini jawabannya. Jadi Bimo sampai pukul apa tadi? Ya, tadi kan 7.45. Kita tambahkan 45 menit tadi. Jadi jam berapa Bimo sampai? Ya, jam 8.30. Oke. Selanjutnya anak-anak, di sini kita akan membahas tentang percepatan. Pada itu kita membahas percepatan. Apa itu percepatan? Ya, jadi di sini percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Apa rumusnya? Rumus percepatan. Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi untuk rumus percepatan A sama dengan P, ya, PT dikurang P0 sama dengan T. Jadi keterangan kita buat keterangannya ya. Keterangannya A itu apa? Ya, A itu percepatan. A itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk PT sama dengan ini untuk PT itu kecepatan apa? Ya, kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. Kalau P0 ya itu kecepatan akhir, satuannya apa? Meter per sekon. T apa? Ya, waktu. Gimana T waktu ya. Jadi di sini oke. Baik anak-anak. Nah, ingat tadi kita belajar terus ada jarak dan perpindahan, ada perbedaan kecepatan dan kelajuan, terus ada percepatan. Ingat ya rumus-rumusnya, di mana kita sudah dijelaskan contoh rumus dan itu harus diingat. Nah, Ibu rasa waktunya mau hampir habis. Nah, Ibu sebelum tutup Ibu beri kesimpulan dulu ya. Nah, jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir. Nah, tanpa dengan maksudnya dengan melihat arah. Nah, untuk kecepatan yaitu perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, terakhir yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Oh ya, sebelum itu ada pertanyaan? Tidak? Oh ya, kalau soal bertanya pasti tidak ada yang mau bertanya. Kalau ditanya pasti kalian iya. Nah, jadi untuk minggu depan jangan lupa dipelajari ini yang di rumah ya. Ya, Ibu mau kasih tugas kerjakan di buku halaman 25, nanti minggu depan dikumpul ya. Jangan ada yang tidak mengumpulkan. Oke, Ibu rasa cukup dan waktunya sudah habis. Ibu mohon